sukacita damai kepadamu. Untuk bisa bersama sahabat-sahabat pelayanan kami lewat Kingdom Family Indonesia, memuji, menyembah, memuliakan Engkau, Allah kami yang Maha Agung, Maha Mulia, Maha Perkasa. Urapi berkati mulut hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan isi hati-Mu. Bahkan Engkau izinkan Bapa, saudara-saudara kami yang belum bergabung, Engkau izinkan boleh masuk, bersekutu bersama kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya bukan karena kuat kami, tapi karena kuat kuasa-Mu semata. Itulah sebabnya kami berkewajiban untuk datang bersekutu bersama, menyenangkan hati-Mu. Terimalah sujud hormat bagi-Mu lewat pujian, penyembahan, bahkan doa, serta firman yang sesuai dengan perkenan-Mu. Engkau menjawab lebih dari apa yang kami doakan. Terpuji termulia Engkau ialah Bapa kekal selamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak dan Ibu, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Shalom Kembali. Ibu. Salam, suara saya cukup terdengarkah? Ya. Sabtu ini harusnya perempuan yang bawa ya, tapi karena saya menghubungkan beberapa sahabat masih di dalam berlibur dan banyak kesibukan. Saya sendiri pun tadi malam harusnya ikut, tapi ada yang meninggal, suami sahabat evangelis, sehingga saya kembali ke rumah jam pukul 24 ya. Jadi agak sedikit ngantuk-ngantuk. Nah, Bapak dan Ibu, di Sabtu ini kita disegarkan oleh firman Tuhan. Saya membuat judulnya adalah perubahan paradigma. Ya, karena kita melihat maraknya akhir zaman ini begitu banyak kondisi-kondisi yang tidak baik ya. Sehingga kita perlu merubah mindset kita, merubah paradigma kita. Saya mengambil dari Roma 12 ayat 2. Ya. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, firman ini menekankan begitu perintah ya buat kita ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya memang kelakuan manusia selalu negatif ya, melihat apapun. Agak sulit positif. Melihat nanti apa yang dia lihat selalu dengan kacamata kuda mungkin ya. Jadi firman ini sangat membaharui pola pikir kita. Ya, mengapa saya membuat paradigma, perubahan paradigma? Karena memang kita harus mensosialisasikan bagaimana perkenaan Allah dan yang sempurna ya untuk melakukan seluruh aktivitas kita, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan dan tindakan kita agar budi kita selalu diperbaharui. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang hidup kita ditentukan oleh cara kita memandang dunia. Ya, paradigma adalah kalau saya katakan di sini adalah kacamata batin kita. Kalau kacamata batin kita buram, maka seluruh pandangan kita ikut buram. Demikian juga dalam kehidupan keluarga kita, pelayanan kita, bagaimana kita bermasyarakat, dan bagaimana kita bermisi. Ya, tanpa paradigma yang benar, kita mudah jatuh di dalam kesalahan, di dalam perpecahan, dalam konflik, dan kita lelah. Nah, Bapak dan Ibu, paradigma dunia mungkin berkata
bahwa kita gagal, ya, kita sudah gagal. Nah, kita boleh baca Wahyu 21 ayat 5. Ya, saya bacakan di sini. Boleh Pak Surya dibaca enggak? Wahyu 21 ayat 5. Enggak apa-apa, saya beri kesempatan. Oh, beliaunya kemana? Ya, kamu sudah gagal. Kamu hanya beban masyarakat. Ya, baca Pak. Tidak ada yang bisa diubah dari dirimu. Tapi Tuhan berkata lain. Tuhan berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Mana Pak Suryadi? Ya, firman ini sudah mengatakan bahwa sekalipun kita di dunia ini dianggap orang gagal, sekalipun dianggap sampah masyarakat, sekalipun dijas apapun itu, tetapi Tuhan mau katakan, lihat, ya, Tuhan mempernyatakan bahwa kehidupan kita berharga. Lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Artinya, kita diberikan memang sebuah janji bahwa Tuhan akan menjadikan sesuatu baru, termasuk diri kita dalam paradigma kita. Ya, Bapak dan Ibu, paradigma adalah pola pikir atau cara pandang seseorang terhadap dunia, terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap Tuhan kita. Kita bisa melihat ya, apologet kah, nabi-nabi palsu kah, banyak yang menghujat. Bahkan paradigma dia melihat Tuhan Yesus kita ini adalah berbeda kacamatanya. Nah, kita mau mengajak ya bahwa paradigma itu menentukan bagaimana seseorang bersikap, berbicara, dan mengambil keputusan. Banyak yang percaya menjalani kehidupan rohani dengan paradigma dunia. Ya, kita bisa melihat selalu dengan logika, tidak percaya lagi akan kuasa, selalu dengan logika. Jadi belum tentu banyak hamba Tuhan, ya, yang kehidupan rohaninya selalu berpikiran atau berparadigma dunia, ya, bukan paradigma kerajaan Allah. Maka apa yang dibutuhkan untuk melihat dua sisi ini? Ya, kita tahu sama-sama hamba Tuhan, tapi dia selalu paradigma dunia kacamatanya. Ada yang sebagian adalah paradigma kerajaan Allah. Maka itu selalu dibuang oleh dunia ini. Selalu tidak dianggap. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita membutuhkan transformasi pola pikir. Ya, kita harus mentransformasikan pola pikir kita. Suatu perubahan paradigma. Bapak Ibu, pengertian daripada paradigma adalah berasal dari bahasa Yunani. Paradigma artinya model atau pola. Secara praktis paradigma adalah lensa. Nih seperti saya pakai kacamata ya. Lensa yang dipakai untuk melihat dan memahami realitas hidup. Nah, paradigma kita ini sering dipengaruhi oleh apa Bapak Ibu? Latar belakang budaya. Emang budaya kita berbeda. Ada yang Bapak orang Kalimantan, ada orang Manado, ada orang Batak, ada orang Padang. Ya, kita Nusantara. Tapi bagaimana paradigma, perspektif paradigma kita? Ya, agar latar belakang budaya ini, pengalaman hidup, pendidikan kita, bahkan ajaran agama dan lingkungan sosial ini tetap mampu kita buat adalah paradigma kerajaan Allah. Bukan berarti dengan latar belakang ini kita berbeda-beda, betul.
tetapi ada rujukannya, yaitu tadi firman Tuhan. Ya, jadi memang harus perkenan Allah. Nah, Bapak Ibu, Tuhan menginginkan bagi kita adalah transformasi total. Roma 12 ayat 2 ini bukan sekedar ajakan. Ya, coba nanti pelan-pelan dibaca. Bukan sekedar ajakan, tetapi apa? Perintah rohani. Ya, jangan meniru pola dunia, tetapi berubahlah dari dalam melalui apa? Pembaruan pikiran. Tujuannya adalah apa, Bapak Ibu? Mengerti kehendak Allah. Ya, kehendak Allah itu pasti dibuli dunia. Kehendak Allah pasti akan ditinggal dunia. Tetapi kita harus siap sebagai hamba Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, 3 hal penting tentang perubahan paradigma ini. Pertama, Tuhan melihat masa lalu kita. Tidak melihat ya, tetapi masa depan kita sungguh ada. Bapak boleh baca 2 Korintus 5 ayat 17. Saya ajak, siapa tahu ada yang ngantuk. Bisa dibaca Pak Raffles atau Pak Suryadi. 2 Korintus 5 ayat 17. Halo. Biar saya yang baca, Ibu. Ya, silakan Pak. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi perkatakan lagi di sini adalah jadi itu pernyataan. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi sungguh masa depan ada, apapun latar belakang hidup kita. Kita tidak perlu memperdebatkan itu. Dan biasanya seorang hamba Tuhan yang jatuh ke dalam dosa, itu selalu dijudge buruk terus. Padahal dia sudah bertobat. Ya, jadi paradigma kita ini harus berubah. Berubah ke hal yang apa? Yang positif. Karena siapa yang hidup di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita diperintahkan Tuhan perspektif ke depan. Melayani ke depan sesuai dengan perkenan Allah. Nah, ketika dunia mengingat masa lalu kita, justru Tuhan melihat potensi masa depan kita. Dunia hanya melihat kesalahan kita, tapi Tuhan melihat hati yang mau merubah. Hati kita berubah. Kita lihat contoh ya, Yusuf difitnah dan dipenjara. Nanti kita baca Kejadian 39. Dia dipenjara. Padahal dia nggak punya kesalahan. Difitnah, dihujat, ya. Tetapi kenapa Bapak Ibu? Tuhan justru membentuknya dan menjadikannya pemimpin besar. Ini adalah karena apa? Terpenjara. Nah, yang berikut adalah perubahan hidup dimulai dari perubahan pola pikir kita. Jadi selalu kita harus memikirkan yang positif, yang baik, yang mulia, yang benar, yang manis, yang sedap didengar. Ya, dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Memang tak mudah Bapak Ibu. Selalu orang mengingat akar pahit, masa lalu, dendam, kesakitan. Ya. Banyak orang hidup baru, ya, tapi tetap memakai cara pikir lama. Ya, toh dia ngomong pikir baru tapi tetap pikir lama, yang lama terus. Ya, sama seperti kita membersihkan kolam ya Bapak Ibu, tapi terus-menerus membuang sampah ke dalamnya. Jadi kalau pikiran kita sudah diperbarui, ya kita harus masukkan lagi energi yang positif, vitamin, hal-hal yang baik. Ya, jangan kita serupa dengan kolam itu. Ya, jadi tanpa perubahan pikiran tidak ada perubahan kehidupan Bapak Ibu.
Nah, paradigma lama, aku tidak bisa berubah, pasti. Orang yang sudah dijas ya, contoh, banyak tuh. Ah, sudahlah, saya sudah begini diciptakan Tuhan, ya sudahlah. Itu kalau bahasa ininya putus asa, ya, tanpa harapan. Aku tak akan bisa berubah, aku akan tetap begini sebab aku sudah mencuri, aku sudah membunuh, aku sudah macam-macam. Ya. Karena aku memang sejak lahir langsung menjas dirinya. Sudah nasibku begini, selalu menghukum, menghakimi diri. Tapi paradigma baru Bapak Ibu diajak sini harus mengatakan aku bisa berubah, aku bisa berubah. Kenapa? Karena aku dikasihi Tuhan. Dan aku sungguh punya masa depan. Harus ini yang kita camkan. Ya mungkin bukan untuk kita, tetapi kita akan membekali siapapun yang menjadi konselor, siapapun yang akan memberitakan kabar kebenaran Injil Kristus. Nah, yang berikut Bapak Ibu, Roh Kudus mampu mengubah hidup yang paling rusak sekalipun. Yehezkiel 36 ayat 26 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Wah, indah sekali kan. Kalau ini kita bisa menstatementkan di dalam diri sendiri. Nah, saudaraku, bukan kekuatan kita yang mengubah diri. Sebab kita bukan siapa-siapa. Tapi kuasa Roh Kudus yang mampu memperbarui hati yang paling keras sekalipun. Banyak orang dalam Alkitab berubah bukan karena kuat mereka. Tapi karena mereka membuka hati. Jadi ini kita harus membedakan klasifikasinya. Berubah karena membaca buku atau berubah karena membuka hati dan membiarkan Tuhan bekerja bagi diri kita. Kita lihat contoh Paulus. Ya, Paulus dulunya penganiaya jemaat, bakar gereja, membunuh. Tapi saat bertemu Yesus, dia berubah dan jadi rasul terbesar. Nanti kita bisa baca kisah para rasul 9 ya. Yang kedua, Zakeus adalah yang penipu, pemungut cukai, pemeras pajak. Tapi Yesus merindukan masuk ke rumahnya. Dan dia berubah 100%. Kita baca nanti Lukas 19. Nah, artinya memang Tuhan itu datang bagi orang yang memang berdosa. Saya orang berdosa, saudara dan kita semua tidak ada yang luput tidak dari dosa. Kita semua adalah berdosa. Kalau kita tidak berdosa, tidak ada lagi kayu salib ya. Tidak ada penyalipan. Nah, ya ayat-ayat pendukung kita baca nanti Efesus 4 ayat 22 sampai 24, Filipi 2 ayat 5, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ya, yang mengatakan pikiranku bukanlah pikiranmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi kita sebagai pelayan Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus menyerupai sempurna pelayanan kita agar tidak sia-sia. Dan meninggalkan manusia lama serta mengenakan manusia baru. Ya. Coba kita ilustrasikan, bayangkan kalau kertas yang tidak ada gunanya itu pasti kita buang tahu sampah-sampah itu. Ya toh? Kenapa? Karena sudah tidak ada artinya. Tapi coba kalau udah kertas itu kusut, rusak, dekil, kumel, udah nggak ada gunanya, kita akan buang gitu. Tetapi kalau dia uang, sekalipun 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, dekil, kumal, lecek, dia berarti masih punya nilai tukar yang baik, ya. Itulah konteks hidup. Jadi Bapak Ibu dalam keluarga, paradigma dunia, ya kita juga menyerahkan keluarga kita, anak-anak kita, ya jangan diatur dengan kekerasan. Suami istri saling menuntut, bukan melayani. Ya, jadi memang akhir-akhir ini masalah keluarga juga sungguh banyak. Suami yang egois,
Istri juga egois. Seandainya suami keras, istri mengalah, nggak akan terjadi perceraian. Ya, karena paradigma Kristus, orang tua mendidik dalam kasih dan teladan. Orang tua harus mengorbankan perasaan, ya, harus mematahkan logika, dan dia harus mengutamakan perkenan Allah. Kalau Allah mengatakan tidak ada perceraian, maka terimalah tidak ada perceraian itu. Ya, jadi suami istri harus saling tunduk dan mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat. Orang tua harus mendidik keluarga anak kita dalam kasih dan teladan. Itu dikatakan tadi dalam Efesus 6 ayat 4. Ya. Nah, bagaimana penerapan dalam konteks-konteks hidup Bapak Ibu? Keluarga Kristen harus mengalami perubahan paradigma. Dari budaya, ya budaya egois kita menjadi budaya saling melayani. Kalau orang yang dikatakan saling melayani adalah merendahkan diri, merendahkan hati. Kalau manusia yang rendah hati, dia akan mampu melayani. Seberat apapun dia diperlakukan tidak baik. Ya. Dan yang berikut adalah bagaimana kita dalam komunitas dan masyarakat. Kita tak boleh menggunakan lagi paradigma lama. Komunitas adalah tempat bersaing. Harusnya kita bukan tempat bersaing, tapi apa? Berbagi. Dan bukan lagi kepentingan pribadi di atas segalanya. Tetapi apa? Kepentingan bersama untuk menyenangkan Tuhan. Sebab orang yang hidup di dalam Kristus, dia akan memikirkan hal yang positif. Bahwa orang lain adalah diriku. Diriku adalah orang lain. Maka dalam kesatuan tubuh Kristus, kita harus mampu menyenangkan bersama. Nah Bapak Ibu, paradigma Injil, bahwa komunitas adalah tubuh Kristus. Saling melengkapi. Ya, sama seperti Kingdom Family Indonesia ini, sebuah komunitas pelayanan Injil. Ya, adalah tubuh Kristus. Di mana kita saling melengkapi. Setiap pagi kita menyampaikan isi hati Tuhan. Bahkan malam kita memberikan pengajaran-pengajaran. Ya, kita boleh baca 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Dan menciptakan budaya saling menanggung beban. Saling menanggung beban. Galatia 6 ayat 2. Tidak membiarkan seorang. Tapi apa? Kita saling menanggung. Apapun beban komunitas kita. Baik dalam pelayanan, sepenanggungan, baik penderitaan orang, sakit penyakit, sepenanggungan bukan hanya dibicara soal materi, tetapi doa. Ya. Memberi kata perkataan yang menguatkan, motivasi. Nah, penerapan konteks-konteks hidup inilah yang dibutuhkan. Sebuah komunitas. Nah, yang dimaksud dengan komunitas Kristen, bagi kita semua yang terpanggil lewat Kingdom Family Indonesia ini, ya, Kristen kita dikatakan, janganlah kita mempermalukan satu sama lain. Dan kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Bukan meniru sistem egoistik dunia. Dunia ini tempat kita tadi membuat lensa, memandang, memilah-milahkannya, ya. Tidak semua harus diikuti. Tapi apa katanya? Yang berkenan kepada Allah. Itulah yang harus kita lakukan di dalam memanage sebuah komunitas, memanage keluarga, bahkan mata batinnya kita. Nah Bapak Ibu, dalam lembaga gereja dan institusi Kristen, paradigma dunia selalu dijalankan seperti perusahaan, target atau posisi, gengsi, harga diri. Ini lembaga gereja yang berilustrasi paradigma dunia. Dan ini yang kita lihat sampai saat ini begitu banyak. Sehingga mereka hanya melayani di gereja-gereja besar, kota-kota besar, tidak akan mau lagi pergi ke desa. Karena hanya kacamata dunia yang dia pakai. Nah, sedangkan paradigma kerajaan Allah, Bapak Ibu, pelayanan adalah bentuk pengabdian.
bukan kompetisi. Jadi kita mari mempersiapkan diri kita adalah pengabdian. Ya, kalau kita memberitahu sesuatu tanpa PK, ya karena tanggung jawab kita kepada Tuhan. Menghimpun, melebarkan sayap pelayanan, ya, memotivasi kehidupan orang lain. Bahkan kita memperlengkapi diri kita yang sesuai dengan perkenan Allah Bapa. Ya. Nah, yang besar itu apa? Yang melayani Tuhan. Itu kita harus persiapkan. Mari nanti kita baca Markus 10 ayat 43 sampai 45. Nah, Bapak Ibu, lembaga Kristen juga harus merefleksikan nilai-nilai Kristus, bukan sekedar efisiensi dan prestis dunia. Prestis dunia ini memang harus gengsi, harga diri. Jadi kita sebagai hamba Tuhan tidak perlu lagi bicara harga diri. Kita tidak perlu lagi harus berkompetisi, tetapi apa? Tuhan mau kita, jikalau satu berbicara dari lembaga itu adalah untuk semua. Untuk semua itu apa? Yang berkenan kepada Allah. Ya Bapak Ibu. Jadi di pelayanan Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan ini ingin agar penginjilan kita sebagai pendeta, sebagai misionaris, sebagai penginjil, ya, jangan kita menggunakan paradigma dunia. Meskipun kita hidup dalam dunia, ya, pelayanan kita adalah jalan menuju popularitas, itu adalah mencuri kemuliaan Bapa, mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi bukan mencari popularitas kita, tetapi apa? Menjadi hamba, menjadi pelayan. Nah, hasil pelayanan kita ini diukur dari mata batinia kita. Tidak perlu harus melihat jumlah jemaat yang besar. Bukan Bapak Ibu. Tapi apa? Kesetiaan. Kita yang setiap pagi ada datang 10, 11, 12 orang. Puji Tuhan. Itu adalah bentuk kesetiaan komitmen kita memuji menyembah Tuhan yang saling mengisi satu sama lain. Bukan berkompetisi, tetapi kita adalah saling merajut cinta kasih Tuhan dalam diri kita. Jadi pelayanan adalah apa Bapak Ibu? Inilah paradigma Tuhan yang diinginkan. Pelayanan adalah pengorbanan. Sebab Yesus sudah berkorban mati di kayu salib. Dan mengabdikan dirinya bagi kita. Untuk apa? Menyediakan anugerah hidup kekal surga itu. Jadi kita harus berjuang, merubah paradigma lama. Dunia ini memang menggiurkan, menyenangkan. Tapi Tuhan tak berkenan itu. Ya. Pengabdian kita, kesetiaan kita, pengorbanan kita. Pengorbanan kita itu ada pengorbanan daya, kekuatan, pengorbanan segala doa, daya, dana, akan memberikan data-data, ya, dukungan. Jadi tugas kita bukan menghasilkan angka, Bapak Ibu, tetapi taat dan setia kepada perkenan Allah. Nah, sebagai misionaris dan hamba Tuhan kita harus terus diperbarui. Ya, diperbarui oleh paradigma Tuhan. Dari orientasi keberhasilan berubah menjadi kesetiaan dan ketulusan. Karena keberhasilan itu hanya milik Allah yang sempurna. Tapi kita diajak untuk apa? Setia dan tulus. Nah, bagaimana mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus di dalam keluarga kita mengubah kata. Jangan lagi menghakimi diri. Jangan lagi mengatakan aku dulu. Ya. Selalu kita egois. Aku dulu. Kamu entar. Kamu entar. Karena apa, kita hanya mencari popularitas, ya. Jadi kalau di keluarga, walaupun kita anak paling besar, mengalah untuk adik-adik kita. Kita ajarkan itu pada keturunan kita. Yang besar harus mengalah kepada anak yang kecil. Ya, jangan yang kecil mengalah sama yang besar.
Sebab pengetahuannya tidak sama dengan kita. Dan yang berikut, di dalam komunitas, mari kita mengubah. Ya, apa untungku? Menjadi apa manfaat bagi komunitas ini? Jangan seperti itu. Untuk apa saya masuk komunitas ini nggak ada untungnya? Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, karena kita terpanggil bukan untuk mencari untung pribadi, ya, tapi bagaimana kita bermanfaat bagi sesama lewat pengajaran yang diberikan, ya, pupuk kasih sayang. Nah, yang berikut pelayanan kita harus mengubah. Berapa banyak jemaatku? Jangan lagi mengatakan berapa banyak jemaatku. Tetapi mari kita katakan bagi diri, apakah aku ini sudah setia, Tuhan? Jadi misi kita adalah mengubah bahwa budaya kita menjadi hidup Injil Kristus. Itulah budaya kita. Yang harus kita camkan saat ini adalah hidup kita menjadi Injil Kristus. Ya. Jadi saya mau menceritakan ada seorang misionaris muda datang ke Papua dengan semangat besar. Tapi saat dia melihat penduduk setempat itu tak mengikuti standar modern ya Bapak Ibu. Dia merasa gagal. Lalu Tuhan menegur, engkau datang bukan untuk membawa cara hidupmu, tapi untuk membawa kasihku. Nah, saat dia mengubah paradigmanya, pelayanannya menjadi efektif. Bukan karena kekuatannya, tapi karena ia mulai melihat dengan mata Kristen. Ya, jadi jangan memegahkan diri. Saya selalu mengatakan jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, jangan kita mengukur-ukur pelayanan orang. Jangan kita mengatakan kita yang lebih, orang lain tidak. Tapi marilah pujian itu tulus. Kita mengatakan orang lain lebih dulu. Tidak ada salahnya kita mengalah untuk baik. Karena kita yang lebih paham, lebih dulu kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan diangkat oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, perubahan paradigma bukanlah proses instan. Betul. Kita harus belajar dan belajar, ya, belajar menyangkal diri kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, serohani apapun kita tidak boleh memperkatakan itu, hanya Tuhan yang menilai. Tetapi marilah kita memuji pelayanan orang lain, memotivasi pelayanan orang lain, membangkitkan semangat pelayanan orang lain, sehingga paradigma dunia ini tidak lagi digunakan oleh kacamata seorang pelayan hamba Tuhan. Tetapi dia akan memakai kacamata Kristus. Yang disempurnakan dari sehari ke sehari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sehingga Tuhan melihat, apakah benar kita melayani mencari jemaat yang banyak, tapi kita tidak setia dan taat? Pertanyaan itulah bagi diri kita. Mari kita menjadi contoh di rumah besar kita Kingdom Family Indonesia ini. Apakah kita sudah setia? Apakah kita sudah taat? Kita mau belajar para hamba Tuhan berlelah-lelah menyampaikan isi hatinya melalui firman, kebenaran firman Tuhan. Kita mengikutinya. Karena itu Tuhan berkata di Roma tadi, dia katakan berubahlah. Dan kita harus terus memperkatakan, Tuhan, ubahkan caraku berpikir. Aku ingin memakai kacamata sorgawi, bukan kacamata dunia. Nah, paradigma ini harus kita sosialisasikan, Bapak Ibu. Bagaimana kerajaan Allah itu terjadi di dunia lewat apa? Aktivitas kita, aktivitas pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, berbisnis kah, usaha kah, berdagang kah. Kita harus memakai kacamata sorgawi. Karena memang di sana tujuan kita.
Saya yakin ini tak mudah. Buat saya sekalipun, saya mau belajar. Saya bangga saat sekarang kalau saya direndahkan orang, saya tidak tersinggung. Saya hanya tersenyum. Ya, kenapa? Karena memang orang yang sudah hidup dalam Kristus selalu dibuang dunia ini, Bapak Ibu. Ya, kenapa tidak mau berkompromi dengan dunia ini? Karena dia akan tetap tegak lurus menegakkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi kacamatanya Tuhan. Ya, bukan kacamata dunia ini. Dunia ini hanya tempat kelelahan, keletihan. Tapi kita harus menjadi garam dan terang di dunia ini. Dalam keluarga, komunitas, gereja, tempat bekerja, tempat pelayanan kita. Mari kita berkompetisi di dalam kerajaan Allah. Yang satu sama lain saling mengisi, saling memperlengkapi, saling memperkaya. Ya, itulah yang dimaksud dengan perubahan paradigma. Kita harus menciptakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dunia ini luas. Kita memulai dari keluarga kita. Bahkan dari diri sendiri. Saya pun sama. Saya akan belajar tentang hal ini. Karena memang saat ini kita harus sosialisasikan bagaimana cara pandang surgawi tercipta di dunia ini. Khususnya di Indonesia. Bersukacitalah Bapak Ibu. Karena Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, hamba-Mu berhenti berbicara. Kasih setiamu tak pernah berhenti. Karena itu kami bersyukur berterima kasih. Oh, firman yang sederhana ini, izinkan kami mampu mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam keluarga, pelayanan, komunitas, dalam gereja, dan dimanapun kami berada dengan siapapun kami, dengan yang bagaimanapun, kami boleh kuat, diperbaharui terus. Dari kacamata surgawi, kami harus mau Tuhan dibentuk oleh kasih Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu percaya, kami semua para hamba Tuhan yang Kau panggil, Kau pilih, Kau utus lewat Kingdom Family Indonesia ini, akan berkemampuan menjadi hamba-hamba yang rendah hati, yang tulus, yang ikhlas melakukan segala sesuatu. Terima kasih Bapak. Kami akan merawat komunitas kami ini dengan baik. Kami akan merawat mata batinnya kami. Agar kacamata kami tetap menciptakan kerajaan kemuliaan-Mu di tengah-tengah lingkungan kami. Bahkan ketika kami berada dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpuji, termulialah Engkau. Kekal selamanya. Dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak Rafael.